Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Udin Maja dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Mesin. Kali ini saya ingin membahas tentang salah satu buku, yaitu Seni Berpikir Kritis, Menakar Kebenaran Sejak Dalam Pikiran, karyanya Ibnu Sina, yang diterbitkan oleh Torus, dan sebagai pengantar adalah Zufir Zuri, sang cendekiawan dan akademis dari Indonesia. Untuk Ibnu Sina sendiri itu hidup pada tahun 1980 hingga 1037 Masehi. Dikenal sebagai salah satu filsuf dan ilmuwan yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Ia ahli dalam filsafat, logika, kedokteran, dan teologi. Gagasannya pun sangat berpengaruh besar dalam dunia Eropa maupun dunia Islam. Nah, buku ini disusun untuk memperkenalkan kembali cara berpikir logis dan sistematis yang diperkenalkan oleh Ibnu Sina dalam kerangka Islam. Tujuan utamanya untuk mengajak para pembaca berpikir kritis dan jernih dalam menilai suatu kebenaran, tidak hanya berdasarkan perasaan ataupun asumsi, tetapi pertimbangan akal yang lurus. Nah, untuk struktur bukunya sendiri itu cukup sederhana dan mudah dicerna. Ada pengantar kontekstual dari Zufir Zuhri, lalu untuk isi pokoknya diambil dari pemikiran klasik Ibnu Sina yang disusun secara tematis. Nah, untuk isu pertamanya itu adalah pemikiran rasional menurut Islam. Kemudian ada isu kedua, yaitu peran logika dalam penerimaan kebenaran. Isu ketiga adalah bahaya berpikir dangkal dan ikut-ikutan. Dan yang keempat adalah pentingnya argumentasi dalam berdialog. Beberapa konsep penting dari buku di antara lain adalah logika sebagai alat bantu syariat bagi Ibnu Sina. Logika bukan sekedar ilmu filsafat, tapi alat untuk memahami kebenaran yang lebih tinggi, termasuk wahyu. Nah, itu dijelaskan dalam buku. Nah, untuk tingkat berpikir, Ibnu Sina membedakan antara berpikir biasa, berpikir ilmiah, berpikir filosofis. Semua itu memiliki perannya masing-masing. Nah, itu dijelaskan dalam buku. Untuk kebenaran tak bisa ditentukan oleh mayoritas atau emosi, melainkan harus dicari melalui akal lurus dan dalil yang sahih. Nah, argumentasi Ibnu Sina banyak didasarkan pada pendekatan rasional. Misalnya, dia mengatakan bahwa akal adalah anugerah dari Tuhan yang justru memperkuat keimanan, bukan menyainginya. Nah, ini menarik, pada zamannya banyak yang menganggap filsafat bertentangan dengan agama. Nah, kelebihan dari buku ini itu berhasil menyajikan pemikiran yang kompleks secara ringkas dan mudah dipahami. Juga dia relevan untuk generasi muda yang hidup di era banjir informasi, tetapi seringkali tidak berpikir kritis dan dalam menerima berita ataupun opini. Nah, untuk kekurangannya sih, buku ini merupakan ringkasan pemikiran klasik yang kadang terasa mungkin terlalu teoritis dan kurang contoh kontekstual dalam pendekatan kehidupan yang modern ya. Tetapi tidak semua istilah dapat dijelaskan secara lengkap. Nah, mungkin dibutuhkan
bacaan lanjutan dari buku ini. Dan menurut saya pada zaman ini banyak banget kayak hoax di mana-mana, mungkin terus ada tren berbagai macam, tapi kita nggak berpikir panjang. Nah, buku ini mengajarkan kita untuk stop dulu berpikir baru bertindak. Nah, menurut saya pribadi ya, buku ini nih mengajari bahwa berpikir kritis itu bagian dari iman. Nah, Islam juga mendorong kita untuk pakai akal, bukan ikut-ikutan. Jadi setelah baca buku ini, saya lebih berani bertanya, lebih hati-hati dalam menerima informasi, dan mulai belajar berdialog, memakai argumen, bukan memakai emosi. Nah, di tengah derasnya informasi di era kita hidup sekarang ini, seni berpikir kritis hadir sebagai pengingat bahwa Islam mengajarkan kita berpikir jernih dan mendalam. Ibnu Sina membawa kita melampaui logika formal, menunjukkan bahwa berpikir kritis adalah jalan menuju kebijaksanaan sejati. Itu merupakan review buku singkat dari saya tentang buku Seni Berpikir Kritis karya Ibnu Sina. Semoga kita bisa jadi bahan refleksi buat kita semua, khususnya mahasiswa yang harus berpikir kritis, berpikir secara logika di tengah zaman sekarang. Nah, terima kasih yang telah menonton video ini, dan terima kasih kepada Ibnu Sina yang telah memberikan pemaparan logika tentang keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.